Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1311 Rencana Kaisar Yi. Kaisar Nanming ditundukkan oleh Kaisar Yiwu pada waktu yang tidak diketahui, dan mereka semua menyerah kepada Kaisar Di Yiwu, dan seluruh Nanming dikendalikan oleh Kaisar Yiwu. Sekte Mayat Surgawi Wastelan Timur juga didirikan oleh seorang kaisar dari Nanming. Alasan mengapa ia bertempur tanpa henti dengan istana Kaisar Tian adalah untuk menarik perhatian dan membuat banyak kekuatan penguasa tidak terlalu peduli dengan istana Kaisar Tian. Dengan cara ini, Di dapat terus meningkatkan kekuatannya secara rahasia, dan ketika waktunya tepat, dia dapat melancarkan perang. Beberapa bulan yang lalu, Kaisar Yiwu akhirnya tidak bisa menahan diri dan memimpin pasukan Nanming untuk menyerang Zhongzhou. Untuk beberapa waktu, banyak pasukan penguasa dihancurkan oleh Kaisar Yiwu, dan beberapa langsung menyerah kepada Kaisar Yiwu. Kekuatan Kaisar Yiwu meningkat pesat, dan dia bahkan mengirim orang-orang kuat untuk membantu keluarga Xie dari dinasti suci kuno untuk menghadapi tentara ilahi penekan surga. Setelah pertempuran yang mengejutkan, tentara ilahi penekan surga menderita kerugian besar dan mundur ke tepi Beiyuan. Mereka bergabung dengan Xieluan untuk melawan musuh yang kuat. Oleh karena itu, selama periode ini, suasananya sangat khusyuk dan tegang. Semua orang kuat di Beiyuan berkumpul di suku binatang untuk mempersiapkan serangan dari musuh yang kuat kapan saja. Setelah mendengarkan, Lu Ming terkejut. Pada saat yang sama, saya juga memahami sesuatu di hati saya. Dia mengerti mengapa Sekte Mayat Langit Tandus Timur mampu bangkit dalam waktu singkat dan bersaing dengan Istana Kaisar Tian. Itu sepenuhnya di bawah pengaturan Kaisar Di Yiwu. Tentu saja, kekuatannya meningkat dengan cepat. Saat mereka bersaing memperebutkan token Raja Surgawi, baik Dong Huang maupun Nanming berdiri diam dan tidak ada gerakan sama sekali. Lu Ming dan yang lainnya terkejut saat itu, tapi sekarang masuk akal. Dong Huang dan Nanming pada dasarnya berada di bawah kendali Kaisar Di Yiwu, pada saat itu waktunya belum tepat. Jika Kaisar Di Yiwu tidak memberi perintah, Dong Huang dan Nanming dengan sendirinya tidak akan mengambil tindakan. Bahkan jika Di menambahkan Master Nanming, kekuatannya seharusnya tidak sekuat itu. Jika banyak kekuatan penguasa di benua tengah bergabung dan ada begitu banyak kaisar, bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh Di? Meskipun Di memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan tempur, dia bukan dewa penindas. Militer memiliki fondasi yang dalam, dan mungkin tidak ada orang kuat yang tidak dapat menandinginya. Bagaimana bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Lu Ming menanyakan keraguan di dalam hatinya. Meskipun Di kuat, bahkan jika Nanming dimasukkan, tidak akan ada terlalu banyak kaisar, tidak lebih dari 7. Beberapa kekuatan penguasa yang lebih kuat di benua tengah akan memiliki 2 kaisar, atau bahkan lebih. Jika pasukan penguasa bergabung, mereka tidak akan dihancurkan dengan mudah. Karena Di datang untuk membantu, budidaya Di sendiri berada di puncak Kaisar Wu tingkat kedua, dan dia mengendalikan senjata spiritual seorang kaisar. Kuncinya adalah 2 orang kuat yang menakutkan tiba-tiba muncul di sebelah Di. Karena dia adalah di puncak Kaisar bela diri tingkat kedua, dia juga mengendalikan lengan spiritual kaisar. Kata Xieran dengan ekspresi serius. Apa? Lu Ming terkejut. Selain Di, sebenarnya ada 2 pria yang lebih kuat di Kaisar bela diri tingkat kedua. Kaisar bela diri tingkat kedua jelas merupakan puncak di benua Shenhuang sebelum Lu Ming pergi ke benua Shensu. Satu-satunya orang kuat di Kaisar bela diri tingkat kedua adalah Xieluan dan Di, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Tapi sekarang, bagaimana mungkin 2 orang kuat di Kaisar bela diri tingkat kedua tiba-tiba muncul di samping Di? Yang lebih mengejutkan lagi adalah keduanya juga mengendalikan lengan spiritual kaisar. Senjata spiritual kaisar sangat langka, dan sebagian besar kaisar sulit memilikinya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memahami situasi saat ini di benua Shenhuang. Meskipun tidak banyak kaisar di sekitar Di, kekuatan tempur kelas atas mereka terlalu kuat. Kaisar Yi sendiri, ditambah 2 orang kuat di Kaisar bela diri tingkat kedua, pasti dapat menyapu kekuatan penguasa benua Shenhuang. Tak tertandingi. Tak heran jika suasana di Beiyuan begitu khusyuk dan mencekam. Hanya ada 1 orang di Beiyuan, Xieluan, yang berada di puncak Kaisar bela diri tingkat kedua. Sekarang, pasukan Kaisar Yi sedang menyerang beberapa kekuatan dominan di benua tengah.
Dalam beberapa hari terakhir, saya mendengar bahwa Akademi Tianxia sedang dikepung. Akademi Tianxia sudah dalam bahaya, kata Xie Luan. Akademi Tianxia. Mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, memancarkan semangat juang yang kuat. Luming, bagaimana menurutmu? Xie Ran bertanya. Selamatkan Akademi Tianxia. Luming berkata dengan tegas. Haha, selamatkan, Luming, penyelamatan macam apa? Sekarang Kaisar sangat kuat dan ada banyak tuan, sudah terlambat bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk menyelamatkan? Kuluo mencibir, nadanya dipenuhi dengan sentuhan jijik. Banyak orang yang tersisa juga sedikit menggelengkan kepala, jelas setuju dengan pernyataan Kuluo. Di bawah, Kuang Tu yang ragu-ragu beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Luming, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Setiap orang harus memahami kebenaran di balik kematian bibir dan gigi. Akademi Tianxia tidak lemah. Jika diserang oleh Kaisar Yi dan akhirnya menyerah kepada Kaisar Yi, itu hanya akan memperkuat kekuatan Kaisar Yi. Jika diselamatkan oleh kami dan bergabung tangan bersama kita, itu akan memperkuat kekuatan kita. Kekuatan, dengan cara ini, kita mungkin bisa bersaing dengan Kaisar Yi, kata Luming. Meski ini adalah kebenaran, namun kebenaran tetaplah kebenaran. Kenyataannya, kekuatan kita tidaklah cukup. Hanya dengan bertahan dengan segenap kekuatan kita barulah kita bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kita pergi menyelamatkan dan menyebabkan Di tersingkir. Serang terlebih dahulu, Luming, kamu akan memikul tanggung jawab ini. Kuluo mencibir. Saya akan mengambil tanggung jawab, jadi saya akan mengambil tanggung jawab, kata Luming. Haha, kamu mengambil tanggung jawab? Ini konyol, Luming. Terus terang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil tanggung jawab ini? Meskipun kamu bersekutu dengan leluhur iblis, di dunia ini, kamu mengandalkan kekuatan. Jika kamu tidak punya kekuatan, jujur saja. Kuluo tertawa, kalimat ini sudah meremehkan Luming oleh Chi Guoguo. Xie Ran mengerutkan kening, berpikir bahwa Kuluo telah bertindak terlalu jauh, tetapi dia tidak setuju untuk menyelamatkan Akademi Tianxia sekarang, jadi dia merenung sejenak dan tidak berbicara. Luming, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa jika kamu ingin menyelamatkan Akademi Tianxia, kamu harus menyelamatkannya sendiri. Kami tidak akan mengambil tindakan, jangan sampai hal itu mengundang serangan awal dari Kaisar Yi. Kata Kuluo. Aku akan pergi dengan Luming. Yan Kuang melangkah keluar dengan berjalan kaki. Aku ikut Luming juga. Aku juga ikut. Kemudian, dua suara terdengar berturut-turut, Kaisar Barbar dari suku 100 binatang dan Kaisar bela diri Yuexin dari Gunung Gantung. Tidak, kamu juga tidak diperbolehkan pergi. Kamu berada di kapal yang sama dengan kami sekarang. Jika kamu pergi, kamu akan melemahkan kekuatan kami dan juga menarik serangan awal dari Di. Kata Kuluo dengan keras. Kamu. Yan Kuang Tu, Kaisar Barbar dan yang lainnya tampak jelek. Kamu tidak harus pergi, aku cukup untuk menyelamatkan Akademi Tianxia. Suara Luming tiba-tiba terdengar, membuat semua orang tercengang. Luming sendirian? Selamatkan Akademi Tianxia. Bagaimana bisa? Hahaha, Luming, sepertinya setelah kamu mengunjungi benua Shensu, pandanganmu benar-benar berubah, dan kamu menjadi semakin tidak sadar diri. Pantas saja kamu berani menyinggung bahkan para jenius di benua Yuan. Kuluo menampilkan senyum sinis. Kuluo merasa tidak nyaman ketika dia ingat bahwa dia selalu mematuhi perintah Luming. Saat itu, saya berpikir Luming bisa bergabung dengan Sekte Yuanlu, dan saya optimis dengan masa depan Luming, jadi saya mendengarkan kata-kata Xie Luan dan mematuhi perintah Luming. Dia adalah pria yang bermartabat, tetapi dia sebenarnya menerima perintah dari seorang pria muda berusia 20-an, yang membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Sekarang Luming melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia benar-benar berani menyinggung kejeniusan Sekte Yuanlu dan hampir terbunuh. Jalan di depan terputus. Tentu saja, dia tidak lagi menyembunyikan pikiran batinnya dan tidak lagi mematuhi perintah Luming. Bab 1312 Pertempuran Kuluo. Haha. Pada saat ini, Luming mencibir. Sejak dia kembali, Kuluo bersikap sarkastik dan sarkastik, yang membuat Luming sedikit tidak bahagia.
Luming memandang Kuluo dengan dingin dan berkata, mata mana yang kamu lihat sehingga aku melebih-lebihkan kemampuanku sendiri? Juga, kamu pikir kamu hebat karena kamu adalah seorang kaisar. Di mataku, kamu tidak layak disebut? Apa katamu? Kuluo sangat marah dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Kekuatan kaisar meledak dari tubuhnya, dan tekanan yang mengerikan menekan ke arah Luming. Tapi Luming duduk di sana tak bergerak seperti wajah Buddha yang tertiup angin. Kuluo, duduklah. Xieran memarahi. Leluhur iblis, kamu juga telah melihat bahwa orang ini sombong, dan bahkan kaisar tidak meremehkannya. Dulu aku berpikir bahwa dia adalah orang nomor satu, tetapi sekarang sepertinya aku telah salah menilai dia. Kuluo Dao. Aku tidak meremehkan kaisar, aku meremehkanmu. Luming mencibir. Meremehkan saya? Oke, saya ingin melihat apakah Anda telah membuat kemajuan setelah mengunjungi benua Shensu. Jika Anda berani berbicara dengan arogan, hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran atas nama leluhur iblis. Kuluo sangat marah. Dengan luar biasa, dia mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, melangkah keluar dari tempat duduknya, dan bergegas menuju Luming. Aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ekspresi beberapa makhluk tertinggi di sampingnya berubah drastis dan mereka merasa tidak bisa bernapas dengan lancar. Jika kamu ingin bertarung, maka keluarlah dan bertarunglah. Luming berdiri, mengambil 1 langkah ke depan, dan dalam sekejap, dia sudah keluar dari aula dan berada di langit di luar aula. Banyak orang tercengang, apa yang dikatakan Luming? Dia ingin melawan Kuluo? Apakah dia benar-benar berani melawan Kuluo? Banyak orang mengira mereka salah dengar. Meskipun Luming menahan auranya, mereka masih bisa merasakan bahwa Luming hanya berada di alam dewa spiritual, seorang pemuda di alam dewa spiritual sebenarnya ingin melawan seorang kaisar. Luming gila atau sangat sombong? Hahaha, kamu juga pernah melihat anak ini sombong dan cuek, jadi aku akan memberinya pelajaran. Kuluo tertawa marah, matanya dipenuhi amarah. Luming sebenarnya berani menantangnya. Dewa spiritual menantang seorang kaisar. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Dia harus memberi pelajaran pada Luming. Dia juga tidak ingin berpikir bahwa semua ini sepenuhnya disebabkan oleh dia yang selalu memprovokasi Luming. Dengan gerakan tubuhnya, Kuluo juga meninggalkan aula dan mencapai langit di atas aula. Ayo keluar dan lihat. Wah! Uhu! Orang-orang kuat di aula bergegas keluar dari aula satu demi satu dan berdiri di kehampaan. Luming. Kuangtu yang tampak khawatir dan bergegas keluar aula. Luming. Ekspresi aneh melintas di mata Xieran. Berdasarkan pemahamannya tentang Luming, Luming bukanlah orang yang sombong. Sebaliknya, Luming tidak pernah menyerang seseorang yang tidak dia yakini. Mungkinkah Luming benarkah bisa menciptakan keajaiban? Bersaing dengan kaisar. Mata Xieran menunjukkan antisipasi dan dia meninggalkan aula. Lihat, siapa itu? Itu adalah Kaisar Iblis Kuluo, dan orang lainnya adalah Luming dan Lu Shuai. Apa yang kamu lakukan? Tergantung situasinya, Kaisar Iblis Kuluo akan melawan Lu Shuai. Tidak mungkin. Nah, Kaisar Iblis Kuluo adalah kaisar, bagaimana Komandan Lu bisa menjadi lawannya? Begitu banyak orang kuat berkumpul di langit, aura mereka kuat, dan ada banyak pergerakan. Banyak orang di suku Beast merasakan pergerakan di sini dan pergi ke sana satu demi satu, melihat ke sini, beberapa orang membicarakannya, yang agak luar biasa. Tinggi di udara. Luming, aku akui bahwa meskipun kamu memiliki bakat yang bagus, kamu terlalu sombong dan sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk membuatmu sadar dan mengenali dirimu sendiri. Suara Kuluo terdengar, dan dia melangkah keluar, setiap saat. Segera setelah dia mengambil 1 langkah, dunia sepertinya beresonansi dengannya, getaran yang bergemuruh adalah aura kuat milik Kaisar Wu, yang meledak dan memenuhi dunia, menyebabkan banyak orang gemetar dan berkeringat. Beberapa dari mereka yang lemah harus berlutut, seolah-olah mereka sedang menghadap ke jalan surga, tidak mampu melawan. Namun, Luming berdiri diam di kehampaan, tidak bergerak, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Benua Shenhuang hanyalah sebagian kecil dari dunia. Di seluruh alam Yuan, Kaisar bela diri tingkat pertama hanyalah keberadaan tingkat rendah.
Tampaknya pencapaianmu akan berhenti di sini. Suara tenang dan acuh tak acuh keluar dari mulut Luming. Diam, kamu tidak bisa menghentikan pencapaianku. Kata-kata Luming membuat Kuluo marah. Sambil memarahi, Kuluo bergerak lebih dulu, mengambil langkah maju, memegang cakarnya di udara, dan kegelapan, cakar terbentuk oleh energi iblis yang kental menyambar Luming. Dengan cakar ini, Yang Maha Tinggi akan terluka parah. Tapi Luming menghadapi cakar ini dan tetap tidak bergerak, seolah dia tidak melihatnya, dan membiarkan cakar raksasa itu meraihnya. Mengapa Luming tidak melawan? Mungkinkah dia ketakutan atau dipenjara? Kaisar mengambil tindakan. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia memenjarakan dunia. Luming mungkin ingin mengambil tindakan, tetapi dia tidak bisa. Jangan gerakan tubuhnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang berspekulasi. Luming, bergerak cepat. Yan Kuangtu menjadi cemas. Tapi Luming tetap tidak bergerak. HMPH, jika seekor semut di alam spiritual berani mengabar kepadaku, aku akan memberinya pelajaran. Selama aku tidak membunuhnya dan mematahkan beberapa tulangnya, leluhur iblis tidak akan menyalahkanku. Kuluo mencibir, aura iblisnya semakin kuat. Dalam sekejap, cakar raksasa itu hendak meraih kepala Luming. Pada saat ini, Luming akhirnya pindah. Gerakan Luming sangat sederhana, sebuah pukulan sederhana. Ledakan. Ruang itu meledak seperti tahu, dan cakar kental Kuluo juga meledak dan menghilang menjadi kehampaan di bawah pukulan Luming. Ini. Murid semua yang hadir tiba-tiba melebar karena terkejut. Luming mengalahkan cakar Kuluo dengan pukulan yang terlihat biasa saja. Meskipun gerakan Kuluo tidak menggunakan keahlian aslinya sama sekali, itu masih bisa melukai Yang Maha Tinggi, tapi itu dikalahkan dengan mudah oleh Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kekuatan tempur Luming benar-benar mencapai level ini? Sungguh menakjubkan. Pukulan yang sangat kuat, dengan kekuatan tak terbatas, terutama kekuatan fisik, yang sangat menakjubkan. Mengapa saya merasa seperti tubuh spiritual yang meletus? Kata Kaisar Barbar, dengan keterkejutan yang sangat besar di matanya. Saya merasakan hal yang sama. Kaisar lain juga berbicara. Luming. Mata Xieluan juga berbinar. Mata Kuangtu Yan bahkan lebih cerah. Jika kamu memiliki beberapa keterampilan, ambillah satu gerakan lagi dariku, teriak Kuluo. Dia ditangkap oleh Luming. Dia merasa terhina dan menjadi lebih marah. Berdengung. Alam iblis menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti Luming. Pada saat yang sama, otot-ototnya menonjol dan dia tiba-tiba meninju. Pukulan ini mengandung kekuatan alam dan kekuatan tubuh roh, membuatnya 10 kali lebih kuat dari jurus sebelumnya. Kuluo telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan mengerahkan kekuatan yang dimiliki Kaisar. Ho. Di dalam tubuh Luming, naga meraung, dan pada saat yang sama, garis keturunan ketiga muncul, dan seberkas kekuatan mengalir ke tubuh Luming. Bab 1313, mengejutkan orang yang berkuasa. Luming menggunakan teknik Feng Yuan, tubuhnya gemetar, dia bergegas menuju Kuluo dengan kecepatan tinggi dan meninju. Keduanya saling meninju, bertabrakan di udara, dan saling memukul. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga, dan kemudian, di bawah tatapan ngeri dan tidak percaya semua orang, wilayah kekuasaan Kuluo dikalahkan oleh Luming dengan sebuah pukulan. Klik. Suara patah tulang terdengar di seluruh penonton. Kuluo menjerit, seluruh lengannya berubah bentuk, tubuhnya bergetar hebat, dan dia terlempar seperti bola meriam. Luming, sebaliknya, tetap tidak bergerak. Ya Tuhan! Semua orang melihat pemandangan ini dalam keheningan, benar-benar terpana, dan mata mereka penuh rasa tidak percaya. Kuluo, seorang raja iblis, sebenarnya dipukul oleh Luming dan dibuang hingga tulang tangannya patah. Bagaimana ini mungkin? Ini seperti sebuah fantasi, tidak mungkin terjadi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa hal seperti itu terjadi, bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, banyak orang yang tidak akan mempercayainya dan mengira mereka sedang bermimpi. Ledakan. Banyak pria kuat yang meledak dengan aura yang kuat karena mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hati mereka, bahkan Xieluan pun sama. Monster, benar-benar monster. Tampaknya orang-orang dari Shenmen tidak mengatakan yang sebenarnya dan pasti menyembunyikan sesuatu.
Xieran bergumam pada dirinya sendiri, menunjukkan ekspresi yang sangat bersemangat. Luming. Kuang Tu yang juga bergumam, gemetar karena kegembiraan. Apa artinya melukai seorang kaisar dengan satu pukulan? Artinya kekuatan tempur Luming setidaknya telah mencapai level seorang kaisar. Dengan kekuatan bertarung kecil ini, kamu masih terlihat menyendiri. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Luming melangkah maju dalam kehampaan, bergegas menuju Kuluo dengan kecepatan tinggi, dan meninju lagi. Dengan pukulan ini, energi sejati Luming bekerja secara ekstrim, serta kekuatan 9 kekuatan naga, kekuatan garis keturunan ketiga, dan tentu saja, kekuatan tubuh spiritual murni yang mencapai 50% api. Tingkat kekuatan yang menakutkan, ditambah dengan keterampilan surgawi penekan penjara, sangatlah kuat. Kuluo meraung liar, sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia menebas dengan keras. Pedang ini adalah ledakan kekuatan tempur terkuat Kuluo. Ledakan. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba runtuh di bawah tangan besi Luming, dan kekuatan tinju yang menakutkan membombardir pedang Kuluo, menyebabkan seluruh tubuh Kuluo terguncang, tubuhnya mundur dengan liar, dan darah muncrat dari mulutnya. 9 naga melangkah ke langit. Segera setelah teknik Feng Yuan diaktifkan, sosok Luming muncul di atas kepala Kuluo, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. 4 pintu penyegel muncul di sekitar Kuluo, dan kekuatan penyegelan yang kuat memenjarakan Kuluo dalam kehampaan. Selama periode waktu ini, Luming tidak menyerah pada latihan 9 segel Shenmen. Setiap hari, dia akan meluangkan waktu untuk memahaminya. Setelah beberapa bulan berlatih keras, 9 segel Shenmen melangkah lebih jauh dan bisa memadatkan 4 pintu tertutup sekaligus. Lebih kuat. Kemudian, Luming melakukan 9 langkah langit naga, 8 langkah berturut-turut. Ledakan. 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 Tubuh Kuluo bergetar hebat, dan setiap langkah yang diambilnya, dia akan memuntahkan darah dari mulutnya, dan akhirnya menghantam tanah seperti meteorit. TSK. Luming melambaikan tangannya dan mengaktifkan teknik elemen guntur, sebuah cambuk guntur yang dipadatkan oleh kilat melintas, membungkus tubuh Kuluo, dan menariknya ke depan Luming. Pada saat ini, wajah Kuluo pucat, separuh tubuhnya meledak dan dipukuli berkeping-keping, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Ini juga seorang kaisar. Jika itu adalah prajurit biasa, dia akan mendapat masalah. Kaisar memiliki tubuh spiritual, dan dia masih dapat pulih selama dia membutuhkan sedikit waktu. Saat ini, Kuluo menatap Luming, matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Ada keheningan di tempat itu, keheningan yang mematikan. Kalah, Kuluo kalah. Benar-benar kalah, menghadapi Luming, Kuluo sama rentanya dengan bayi. Kuluo adalah seorang kaisar, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir dari kaisar bela diri tingkat pertama. Dia tidak dianggap lemah di antara kaisar bela diri, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Luming. Apakah itu manusia? Apakah Luming masih manusia? Tingkat kultivasi yang ditunjukkan Luming adalah tingkat alam dewa spiritual. Kapan alam spiritual memiliki kekuatan tempur sedemikian rupa sehingga mereka dapat dengan mudah menghancurkan seorang kaisar? Ini belum pernah terdengar sebelumnya. Semua orang hanya menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak, tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu sangat kuat? Luming menatap Kuluo dan berkata dengan acuh tak acuh. Hanya 3 kata yang membuat tubuh Kuluo gemetar. Hanya 3 kata saja yang membuatnya merasa malu. Baru saja, dia mengira dia adalah seorang kaisar dan memandang rendah Luming. Ketika Luming berkata dia ingin menyelamatkan Akademi Tianxia sendirian, dia berkata Luming sombong dan cuek. Namun kini terbukti bahwa dialah orang yang sombong dan juga orang yang cuek. Tubuh Kuluo sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Kuluo menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya, membungkuk dalam-dalam kepada Luming, dan berkata, bakat komandan Lu mengejutkan masa lalu dan masa kini, melampaui orang-orang perkasa di masa lalu, Kuluo bodoh dan picik, mohon maafkan Lu Shuai. Kata-kata ini, suara Kuluo tulus dan datang dari hati. Dia akhirnya yakin sepenuhnya. Orang jenius seperti itu belum pernah terdengar di zaman kuno, setidaknya tidak di benua Shenhuang, itu di luar imajinasinya, dan dia akhirnya yakin. Bakat komandan Lu telah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Di sekelilingnya, ada orang kuat lainnya yang sangat tersentuh dan membungkuk kepada Luming. Bakat komandan Lu mengejutkan masa lalu dan hari ini.
Bakat Komandan Lu mengejutkan masa lalu dan hari ini. Kemudian, lebih banyak orang membungkuk kepada Luming, suara mereka semakin keras, dan akhirnya, bergema di seluruh dunia. Suku binatang buas. Setelah pertempuran ini, banyak orang benar-benar meyakinkan Luming dan benar-benar mengakui aliansi Luming dengan Xie Luan sebagai panglima tertinggi. Dulu, banyak orang menyebut Luming, Lu Shuai, karena Xie Luan, bahkan di dalam hati, mereka sama sekali meremehkan Luming. Tapi setelah pertempuran ini, semua orang benar-benar menempatkan Luming di posisi yang sama dengan Xie Luan, atau bahkan lebih tinggi. Dia memiliki kekuatan tempur seperti itu bahkan sebelum dia menerobos kaisar. Jika Luming menerobos kaisar bela diri, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Tak terbayangkan. Luming berdiri dalam kehampaan, menerima pemujaan dari yang berkuasa, dengan ekspresi tenang di wajahnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Pergi, kembali dan sembuhkan. Luming melambaikan tangannya, menyingkirkan cambuk petirnya, dan Kuluo terbang jauh. Terima kasih Lu Shuai karena telah menunjukkan belas kasihan. Kuluo membungkuk. Haha, Luming, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, aku benar-benar terkesan. Xie Luan melangkah maju, tertawa keras, dan kemudian bertanya, Luming, apakah pria Shenmen kuat yang datang ke benua Shenhuang punya ada yang disembunyikan? Ya. Luming mengangguk, sekarang prestisenya telah ditetapkan, tidak perlu menyembunyikannya. Kali ini, tidak hanya satu sekte Tianshen yang datang ke benua Shensu untuk merekrut murid, tetapi juga 3 sekte besar lainnya, kata Luming. Ada 3 sekte Yuanlu lainnya. Banyak orang gemetar di dalam hati mereka. Dalam hati mereka, sekte Yuanlu adalah eksistensi yang tinggi dan tidak terjangkau. Kali ini totalnya ada 4 orang yang datang. Xieran sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Orang-orang dari Shenmen baru saja mengatakan bahwa Luming menyinggung kejeniusan sekte Tianshen, tetapi dia menyinggung sekte Tianshen, dan ada 3 sekte lainnya. Bab 1314 tiba di Akademi Tianxia. Memang benar saya menyinggung Tianjiao dari sekte Tianshen, tetapi Tianjiao telah dikalahkan oleh saya, dan saya juga bergabung dengan sekte Yuanlu lainnya, Lembah Dewa Naga, kata Luming. Tentu saja. Mata Xieran bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Cuai Lu telah bergabung dengan sekte Yuanlu. Banyak pria kuat lainnya gemetar di dalam hati mereka, dan mata mereka juga bersinar terang. Bakat Komandan Lu akan mengejutkan masa lalu dan masa kini. Seseorang berteriak lagi, sangat bersemangat. Kali ini, lebih saleh dan penuh hormat dari sebelumnya. Sebelumnya, itu karena kekuatan Luming, tapi kali ini karena identitas Luming. Luming telah bergabung dengan sekte Yuanlu dan merupakan murid dari sekte Yuanlu. Di mata semua orang, identitasnya tiba-tiba menjadi semakin tinggi, bahkan melampaui identitas Xie Luan. Oke. Luming menekan dengan satu tangan, dan pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Rincian spesifiknya akan dibahas nanti. Sekarang menurut rencana awal, saya akan bergegas ke Akademi Tianxia untuk menyelamatkan Akademi Tianxia. Kata Luming. Tidak, Marsekal Lu, kami harus pergi bersamamu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian, kata Kaisar Barbar. Ya, kami akan pergi bersamamu. Kuang Tuyan juga berkata. Tidak, kalian berjaga di sini. Saya memiliki rasa kehati-hatian sendiri dan tidak akan membahayakan diri saya sendiri. Setelah Luming selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya ke arah kekosongan, dan kekosongan itu terbelah. Luming melangkah masuk dan menghilang. Sampai Luming menghilang, kegembiraan semua orang belum mereda. Terutama karena keterkejutan yang disebabkan oleh Luming, sungguh menakjubkan. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki Luming ketika dia pergi ke benua Shensu? Tapi sekarang, kemampuannya melebihi Kaisar. Kemajuan semacam ini luar biasa. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Luming mengambil risiko sendirian. Kaisar Yuexin, Kaisar Tianfeng, Anda memimpin orang untuk menjaga tempat ini. Moye, Kaisar Barbar, ikuti saya dan diam-diam pergi ke Akademi Tianxia. Jika Luming dalam bahaya, kami akan membantunya. Perintah Xieran. Aku ikut juga. Leluhur iblis, aku juga ikut. Kuang Tuyan, Kuluo melangkah keluar. Meskipun Kuluo baru saja dilukai oleh Luming, sumber aslinya tidak terluka. Pada saat ini, tubuh roh mengerahkan efeknya dan pulih dengan cepat.
Sebagian besar tubuh Kuluo yang babak belur telah pulih. Tentu saja, ini adalah belas kasihan Luming. Jika sifat aslinya terluka, mustahil baginya untuk pulih secepat itu. Oke, kalian semua berangkat bersamaku. Setelah Shiran mengatakan ini, dia merobek ruang dan memimpin sekelompok master menuju Akademi Tianxia. Akademi Tianxia sedang dilanda perang. Sebagian besar wilayah Akademi Tianxia telah diduduki oleh Istana Ditian, namun hanya Istana Giok Putih yang belum ditembus. Istana Batu Giok Putih tergantung di langit, memancarkan ribuan sinar cahaya. Istana Giok Putih dikelilingi oleh pasukan dari segala arah. Di ketentaraan, ada orang-orang dari Istana Kaisar Tian, orang-orang dari Sekte Tianxi, orang-orang dari Nanming, dan beberapa orang dari kekuatan penguasa lainnya di benua tengah. Karena mereka berlindung pada Kaisar Yi, mereka juga mengikutinya untuk memperjuangkan supremasi dunia. Ledakan! Ledakan! Di puncak Istana Giok Putih, ada dua sosok agung, diselimuti cahaya ilahi yang tak ada habisnya, memancarkan aura menakutkan, yang merupakan tekanan dari Kaisar. Kedua sosok itu adalah Kaisar, dan mereka melancarkan serangan satu demi satu ke Istana Giok Putih. Di Istana Giok Putih, ada dua lelaki tua berambut putih, yang juga memancarkan aura Kaisar, dan bergabung untuk melawan serangan Kaisar di luar. Serang, ayo serang bersama. Istana Batu Giok Putih ini tidak bisa bertahan lama. Di antara kerumunan, seorang pria paruh baya berjubah ungu sedang memerintah. Jika Luming ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Orang ini adalah salah satu dari 6 keluarga bangsawan kuno di Istana Kaisar Tian, kepala keluarga Wang, Wang Shengtian. Kini, dia sedang bersemangat. Dia adalah salah satu orang pertama yang mengikuti Kaisar Di Yiwu dan merupakan orang kepercayaan dekat Kaisar Yi sejak Kaisar Di Yiwu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dia tidak terkalahkan dan kekuatan Istana Kaisar di Tian menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia. Tetapi kekuatan-kekuatan yang bergabung kemudian, mereka yang kuat, secara alami memiliki status lebih rendah darinya. Kecuali mereka adalah Kaisar, status mereka lebih tinggi darinya. Yang tertinggi itu semuanya lebih rendah darinya, dan mereka harus menjilatnya dan mendengarkan pendapatnya. Pesanan. Uhu. 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 Serangan yang tak terhitung jumlahnya dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah, menyerang Istana Giok Putih. Istana Giok Putih benar-benar tenggelam dalam ribuan sinar cahaya. Blokir. Di Istana Giok Putih, para murid dan tetua Akademi Tianxia berteriak. Mereka bekerja sama dengan pembentukan Istana Giok Putih untuk melancarkan serangan dan melawan dengan putus asa. Ledakan. Tapi ada terlalu banyak serangan dari dunia luar, dan Istana Giok Putih terguncang dengan gemuruh. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan mampu menahannya lama-lama. Akademi Tianxia, saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Sekarang Yang Mulia Kaisar Yiwu adalah pahlawan segala usia. Sesuai dengan takdir surga, dia pasti akan menyatukan benua Shenhuang. Jika Anda melawan, Anda pasti akan mencari kematian Anda sendiri. Kepala keluarga Wang berkata, suara itu menyebar jauh. HMPH, dia ambisius dan ingin menyatukan benua hutan belantara ilahi. Dia sedang bermimpi. Kami, Akademi Tianxia, lebih baik binasa daripada menyerah. Suara-suara datang dari Istana Batu Giok Putih. Wajah kepala keluarga Wang menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Lalu mati dan lanjutkan ke serang. Desir. Desir. Uhu. Ribuan serangan dan ribuan sinar cahaya terbang menuju Istana Batu Giok Putih, dan pertempuran sengit berlanjut. Pada saat ini, ribuan mil jauhnya di utara Akademi Tianxia, ruang itu terbelah, dan sosok Luming keluar dari sana. Sepertinya aku belum terlambat. Luming melihat ke kejauhan, berbisik, lalu melangkah menuju medan perang. Jarak ribuan mil dilewati Luming dalam sekejap mata. Siapa kamu? Hentikan! Luming terlihat begitu dia mendekat. Sekelompok prajurit berjubah hitam dan penuh energi suram menatap Luming. Orang-orang dari Nanming. Mata Luming berkilat dingin dan dia terus bergerak maju. Orang-orang dari Nanming mudah dikenali. Nak, jika kamu tidak berhenti, kamu sedang mencari kematian. Seorang master dewa spiritual tingkat ketiga menebas Luming dengan pisau.
Luming mengulurkan telapak tangan dan menahannya di udara. Di telapak tangannya, kekuatan melahap meledak. Master Nanning dari Dewa Spiritual tingkat ketiga diselimuti oleh kekuatan melahap, dan tubuhnya langsung terpaku di udara. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, dia terkejut menemukan bahwa semua esensi, darah, esensi, rune artistik, DLL. Di tubuhnya terbang keluar dari tubuhnya dan terbang ke telapak tangan Luming. Pemandangan yang aneh membuatnya berteriak. Namun setiap beberapa tarikan napas, tubuhnya layu dan nyawanya hilang. Metode jahat apa? Ayo kita bertindak bersama dan bunuh orang ini. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak ketakutan, dan kemudian mereka meraung ke arah Luming. Angsa! Luming berbisik, dan kekuatan melahap yang lebih kuat meletus, menyelimuti kelompok orang ini semuanya berubah menjadi mumi, dan mayat-mayat itu jatuh ke tanah seperti tetesan air hujan. Serangan musuh! Serangan musuh! Jeritan ketakutan terdengar, dan lebih banyak orang menemukan Luming dan menyerang Luming. Luming melangkah ke dalam kehampaan, seolah-olah sedang berjalan di halaman, kekuatan melahapnya meledak, meninggalkan ladang mumi kemanapun dia berjalan. Bab 1315 Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Terlepas dari apakah dia adalah orang di bawah tingkat dewa spiritual atau orang yang berkuasa di alam dewa spiritual, hasilnya tetap sama, semuanya dimakan dan diubah menjadi mumi. Mundur, mundur. Panggil orang-orang kuat. Tentara berada dalam kekacauan, dan banyak orang mundur dengan ketakutan. Tentara berada dalam kekacauan karena Luming sendirian, dan sebuah celah muncul. Siapa yang begitu berani dan berani menyerang istana Kaisar Tianshan kita? Sebuah teriakan keras terdengar, dan kemudian, sosok-sosok melintas, dan lebih dari selusin sosok muncul di depan Luming. Kebetulan sekali. Bibir Luming sedikit melengkung. Beberapa orang yang datang adalah kenalan lama Luming. Kepala keluarga Wang, Wang Shengtian, dan kepala keluarga Jiang, kepala keluarga Luan. 3 dari kepala 6 keluarga bangsawan kuno di kuil Kaisar Tian datang. Di belakang 3 guru, ada lebih dari 10 orang, 3 di antaranya adalah guru tingkat tertinggi, dan yang lainnya semuanya berada di dewa spiritual tingkat 9, dewa spiritual yang sempurna. Kamu adalah kamu. Ketika kepala keluarga Wang dan keluarga Jiang melihat Luming, mereka tercengang dan menatap Luming dengan kaget. Luming, itu kamu. Bukankah kamu sudah mati? Meninggal di benua Shensu, di tangan jenius sekte Tianshan? Setelah beberapa saat, semua orang sadar. Kepala keluarga Wang menunjuk ke arah Luming dan berteriak masuk ketidakpercayaan. Orang-orang kuat dari istana Shenmen Nanshen datang ke benua Shenhuang dan mengumumkan bahwa Luming telah meninggal. Berita tersebut telah lama menyebar ke seluruh benua Shenhuang, dan hampir semua orang dengan kekuatan yang kuat mengetahuinya. Wang Shengtian dan yang lainnya awalnya mengira Luming telah meninggal di benua Shensu, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihatnya, mereka tentu saja terkejut. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Luming tersenyum tipis. Ternyata kamu belum mati. Kamu benar-benar beruntung. Tapi kamu benar-benar bodoh. Karena kamu belum mati, kamu seharusnya bersembunyi. Sekarang kamu sudah keluar dan datang ke sini. Kamu benar-benar mati, meminta kematianmu sendiri. Kalau begitu aku akan membantumu. Kepala keluarga Wang tertawa, menunjukkan niat membunuh yang ganas. Aura di tubuhnya berkembang, mengunci Luming erat-erat, takut Luming akan melarikan diri. Apakah hanya kamu? Terakhir kali di kota Kowon, kamu melarikan diri dengan nyawamu. Kali ini, aku tidak akan melewatkannya. Luming tersenyum dingin. Kamu mencari kematian, teriak kepala keluarga Wang dengan marah. Terakhir kali di kota Kowon, Luming hampir memukuli kepala keluarga Wang sampai mati dengan kuali ilahi 9 naga. Kejadian ini dianggap tabu oleh kepala keluarga Wang. Saat ini, di depan semua orang, Luming menyebutkan masalah ini lagi, yang melukai kepala keluarga Wang. Ledakan. Niat membunuh yang dingin muncul dari kepala keluarga Wang, dan dia melangkah maju, tubuhnya dipenuhi api ungu, benar-benar memusnahkan kehampaan. Suhu di tempat kejadian meningkat dengan cepat, dan beberapa dari mereka dengan tingkat kultivasi yang lemah mengubah ekspresi mereka dan buru-buru mundur. Aku akan membakarmu menjadi abu. Suara dingin keluar dari mulut kepala keluarga Wang.
Kepala keluarga Wang mendorong ke depan dengan kedua tangan, dan bola api ungu besar terbang ke arah Luming. Suhu bola api ungu itu sangat tinggi, kemanapun ia terbang, ruang itu langsung musnah, memperlihatkan lorong-lorong ruang yang gelap. Dalam sekejap, dia terbang menuju Luming. Mati, kata kepala keluarga Wang sambil tersenyum galak. Namun saat berikutnya, senyumannya membeku. Luming mengulurkan tangan dan meraih bola api ungu itu menyusut tajam, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan api, membakar dan melompat ke telapak tangan Luming. Apakah ini nyala apimu? Kamu ingin membakarku menjadi abu. Menurutku, itu bahkan tidak cukup untuk memasak. Luming mencibir, lalu menghela napas, dan api di telapak tangannya padam. Tamparan di wajah, tamparan di wajah. Kamu. Kepala keluarga Wang memerah dan menatap Luming, enggan menggigit Luming sampai mati. Kematian. Kepala keluarga Wang meraung, dan nyala api di tubuhnya menjadi lebih kuat. Api ungu muncul di atas kepalanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi api. Apinya berputar dan akhirnya berubah menjadi segenggam api ungu pedang perang menebas ke arah Luming. Ledakan. Tanpa melihat, Luming meninju, mengenai pedang pertempuran ungu. Jeritan terdengar, dan pedang ungu itu runtuh. Sosok kepala keluarga Wang muncul, darah muncrat dari mulutnya, dan dia mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Begitu kepala keluarga Wang mundur, terdengar jeritan kesakitan. Karena di tengah perjalanan kepala keluarga Wang mundur, ada tentara. Dia langsung berlari ke tentara. Sedikitnya 1.000 orang tewas oleh tentara tersebut. Kepala keluarga Wang. Lari! Teriak yang lain, lari seperti orang gila, jauh dari sini. Medan perang tertinggi terlalu berbahaya. Jaraknya sangat dekat sehingga Anda tidak tahu bagaimana Anda mati. Hari ini, kaulah yang akan mati. Luming menatap kepala keluarga Wang dan melangkah maju. Selamatkan aku cepat. Kepala keluarga Wang berteriak ngeri. Di sebelah mereka, kepala keluarga Jiang, kepala keluarga Luan, dan yang lainnya tercengang. Luming meninju kepala keluarga Wang dan melukai mereka. Mereka benar-benar tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Sekarang setelah seru kepala keluarga Wang, mereka semua sadar. Ambil tindakan, bunuh orang ini. Bunuh. Kepala keluarga Jiang, kepala keluarga Luan dan yang lainnya berteriak, dan mereka semua mengambil tindakan bersama. 5 yang tertinggi mengambil tindakan pada saat yang sama, dan 5 lampu pelangi berbeda menembus kehampaan dan meraung ke arah Luming. Keluar! Luming melontarkan satu kata dengan dingin dan meninju 5 kali berturut-turut. 5 kepalan energi melesat ke udara. Ledakan! 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 Kekuatan tinju dengan mudah mengalahkan serangan 5 makhluk tertinggi kepala keluarga Jiang, kepala keluarga Luan dan yang lainnya mengerang, tubuh mereka mundur dengan liar, dan darah muncrat. Dia secara acak menembakkan 5 pukulan, melukai parah 5 makhluk tertinggi, menyebabkan banyak orang yang mundur jauh terkesiap, dan kepala keluarga Wang bahkan lebih ketakutan sampai mati. Dia hampir bingung dan mengira dia sedang bermimpi. Baru beberapa saat sejak Luming pergi ke benua Shenzhou. Kenapa dia menjadi begitu kuat ketika dia kembali? Kekuatan tempurnya benar-benar membuatnya kewalahan. Apakah dia masih generasi muda? Luming terus membunuh kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang berteriak ketakutan dan mundur dengan putus asa ke kerumunan, berharap orang lain akan membantunya memblokir Luming. Kalian, cepat hentikan dia, cepat, sial, kamu masih berani lari, aku orang kepercayaan yang mulia Kaisar Yu, kamu mencari kematian, di masa depan, aku ingin kalian semua mati. Keluarga Wang teriak, tapi yang lain tidak bodoh. Ketika mereka melihat kepala keluarga Wang mendekat, mereka semua lari, dan tidak ada yang menghalangi Luming untuknya. Cuma bercanda, jika Anda memukul 5 makhluk tertinggi dengan satu pukulan, bukankah mereka akan mencari kematian jika naik? Kepala keluarga Wang hampir putus asa. Keng! Pada saat ini, jauh di langit, cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang hitam menembus kehampaan dan menebas ke arah Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Kaisar mengambil tindakan. Ledakan. Raungan naga terdengar di dalam tubuh Luming, lalu dia meninju dan menghadap cahaya pedang. Cahaya pedang berhasil diblokir oleh Luming.
Di depan Luming, sesosok tubuh muncul. Orang ini adalah seorang lelaki tua, berjubah hitam, berbadan kurus dan bermata cekung, seperti tengkorak. Namun aura yang terpancar dari tubuhnya sangat sangar dan menakutkan. Ini adalah seorang kaisar. Kaisar dunia bawah ketiga. Melihat orang ini, kepala keluarga Wang sangat gembira hingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Bab 1316 Keputusasaan Wang Shengtian. Di Nanming, hanya ada 5 atau 6 kaisar, semuanya diurutkan secara berurutan. Kaisar Nether pertama adalah yang terkuat, Kaisar Nether kedua di urutan kedua, dan Kaisar Nether ketiga berada di peringkat ketiga di antara Kaisar Nether Selatan dan sangat kuat. Kaisar Hades ketiga mengambil tindakan, dan kepala keluarga Wang sangat gembira dan diam-diam bersukacita, dia pikir dia telah diselamatkan. Kaisar dunia bawah ketiga, orang ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh Yang Mulia Kaisari. Ambil tindakan cepat dan bunuh orang ini. Yang Mulia pasti akan memberi Anda hadiah besar. Teriak kepala keluarga Wang. Jarang sekali memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda. Sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana tetap bersikap rendah hati dan kamu benar-benar datang ke sini. Lalu aku akan mengirimmu berangkat, hehe. Yang ketiga Kaisar Hades terkekeh, suaranya kering dan jelek, seperti tengkorak. Ada suasana suram di sekelilingnya, dan dia terbungkus jubah hitam lebar, menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti selembar kain hitam yang melayang di udara. Alam Netherworld, ubahlah menjadi energi Netherworldku. Kaisar dunia bawah ketiga tersenyum ganas, dan lingkaran alam hitam memenuhi udara dan menyelimuti Luming. Kecepatan selubung domain sangat cepat, begitu muncul, ia menempuh jarak ratusan mil. Luming juga diselimuti, dan dia tiba-tiba merasakan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Luming energi hantu yang tak ada habisnya menembus ke dalam kulit Luming, mencoba merusak Luming dan mengubahnya menjadi energi hantu. Keng! Pada saat yang sama, pedang hitam muncul di tangan Kaisar Hades ketiga, dan dia menebas ke arah Luming dengan satu serangan. Di wilayahnya sendiri, kecepatan Kaisar dunia bawah ketiga sangat cepat. Begitu pedangnya ditebas, dia segera berada di depan Luming. Teknik Wind Yuan. Hati Luming bergerak, dan dia menggunakan teknik Wind Yuan, tubuhnya secara otomatis bergerak tanpa angin, dan dengan sedikit goyangan, dia menghindari serangan Kaisar dunia bawah ketiga. Pada saat yang sama, dia meninju. Kapan? Kekuatan tinju menghantam sisi pedang, membuat raungan yang keras Kaisar Hades ketiga gemetar dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Dan Luming juga mundur beberapa langkah. Kekuatan yang begitu kuat. Kaisar dunia bawah ketiga terkejut. Tubuh Netherworld. Tubuh Kaisar Nether ketiga bergerak, dan seluruh tubuhnya benar-benar runtuh dan berubah menjadi bola energi Netherworld, bekerja sama dengan alam Netherworld-nya, menutupi dunia. Area yang radiusnya 100 mil dan diselimuti oleh Netherworld dipenuhi dengan energi Netherworld. Tubuh spiritual terkondensasi dari darah dan memiliki beberapa karakteristik darah. Tubuh spiritual yang berbeda memiliki misteri dan efek yang berbeda. Beberapa roh lebih menyukai serangan, beberapa roh lebih menyukai pertahanan, dan beberapa roh lebih menyukai kecepatan. Misalnya, tubuh roh Kaisar Hades ketiga dapat berubah menjadi roh dunia bawah dan melancarkan serangan. Memanggil. 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 Luming diselimuti aura dunia bawah, dan ada suara menusuk udara di sekelilingnya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Luming, dan dia tidak tahu dari arah mana mereka datang. Teknik Yuan api, teknik Yuan guntur. Hati Luming bergerak, dan konsepsi artistik yang kacau berubah menjadi konsepsi artistik api dan guntur. Di tangan kanan Luming, tombak yang dipadatkan oleh api muncul, dan di tangan kirinya, sebuah tombak yang terkondensasi oleh guntur muncul dari tombak. Tombak api menyapu ke segala arah dengan kekuatan menyapu ribuan pasukan. Api dan guntur pada awalnya adalah musuh dari dunia bawah, terlebih lagi, ini adalah api dan guntur yang dipadatkan oleh teknik elemen api dan teknik elemen guntur, yang membawa kekuatan dari dua konsepsi artistik menjadi ekstrim, dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Tombak api menyapu, energi Netherworld meledak, dan cahaya pedang yang menebas ke arah Luming juga runtuh satu persatu, bahkan alam Nether berguncang dengan keras, seolah-olah akan meledak kapan saja.
Di sana, Luming menatap ke depan, dan tombak petir di tangan kirinya melesat. Ah! Jeritan datang dari tempat itu, dan kemudian sosok Kaisar Dunia Bawah Ketiga muncul, mundur dengan liar, di bahunya, sebuah lubang transparan muncul di bagian depan dan belakang, dan ada gumpalan kilat yang menyambar. Bagaimana mungkin? Kepala keluarga Wang, kepala keluarga Jiang, dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Kaisar Dunia Bawah Ketiga terluka, dan Kaisar Pertama terluka dan dilukai oleh Luming. Bagaimana ini bisa terjadi? Luming sebenarnya mampu melukai bahkan Kaisar. Luming menggunakan teknik Feng Yuan, tubuhnya bergoyang, dia dengan cepat mendekati Kaisar Dunia Bawah Ketiga, dan meninju. Pukulan ini menggabungkan 3 konsepsi artistik seni bela diri yaitu teknik elemen tanah, teknik elemen api, dan teknik elemen guntur. Wilayah Kaisar Hades Ketiga bergetar hebat. Dia hanya bertahan selama 1 nafas sebelum meledak. Kekuatan mengerikan dari 3 seni bela diri konsepsi artistik membombardir Kaisar Hades Ketiga. Kaisar Hades Ketiga menjerit dan tubuhnya jauh. Dia terbang keluar, setengah tubuhnya meledak, dan napasnya lesu. Melarikan diri, melarikan diri. Kepala keluarga Wang hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dan itu adalah melarikan diri. Luming sangat jahat. Dia masih sangat muda, tetapi kekuatan tempurnya tidak terbayangkan. Bahkan Kaisar Dunia Bawah Ketiga bukanlah tandingannya. Setelah beberapa pukulan, dia dipukuli setengah mati. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan melakukannya. Mati. Wang Shengtian, sudah kubilang, kamu akan mati hari ini. Suara dingin Luming terdengar, dan teknik Feng Yuan-nya diaktifkan. Dalam beberapa kilatan, dia berhasil menyusul kepala keluarga Wang. Tidak, selamatkan hidupku. Ketika kematian datang, kepala keluarga Wang pingsan dan memohon. Dia tidak menginginkan martabat atau wajah apapun. Dibandingkan dengan hidupnya, hal-hal ini bukanlah apa-apa. Luming memandang kepala keluarga Wang dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Dahulu kala, di mata Luming, kepala keluarga Wang adalah makhluk tertinggi yang bisa membunuhnya dengan 1 jari. Namun zaman telah berubah, dan kini, kepala keluarga Wang tidak ada apa-apanya di hadapannya dan dapat dengan mudah dibunuh olehnya. Dunia ini tidak bisa diprediksi, siapa yang bisa memprediksinya? Luming tumbuh dewasa, berkembang pesat. Sebelum dia menyadarinya, Luming telah menjadi sosok tertinggi di benua Shenhuang. Makhluk-makhluk yang dulu membutuhkannya untuk dijunjung kini semua mengaguminya. Ayo berangkat! Suara acuh tak acuh keluar dari mulut Luming, dan dia menebas dengan telapak tangan seperti pisau. Tidak, jika aku mati, kamu juga akan mati. Kepala keluarga Wang meraung, mengetahui bahwa dia akan mati. Tatapan kejam muncul di matanya, dan auranya menjadi ganas. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. HMPH! Luming berteriak dingin, telapak tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan bayangan monumen penekan penjara melintas, menekan kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang bahkan tidak menjerit sebelum dia terkoyak oleh kekuatan dan jatuh di tempat. Di depan Luming, dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Giliranmu. Luming memandang kepala keluarga Jiang dan kepala keluarga Luan. Pada awal pertempuran di kota Kowon, kepala dari 6 keluarga bangsawan kuno semuanya mengambil tindakan melawan Luming. Di antara mereka, kepala keluarga Jiang, keluarga Luan, dan keluarga Wang ingin membunuh Luming kapan saja. Berbelok. Luming selalu menyimpan dendam ini di dalam hatinya, dan hari ini, dia akan membunuh mereka semua. Lari, lari. Kepala keluarga Jiang dan kepala keluarga Luan bergegas tinggi ke langit dengan seluruh kekuatan mereka, karena ada seorang kaisar di sana. Tapi seberapa cepat Luming? Begitu dia melangkah keluar, dia muncul di belakang mereka. Dia menggunakan teknik penindasan surgawi dan memukul 2 telapak tangan secara berurutan. Kedua tuan itu sudah mati. Kaisar Hades Ketiga. Setelah membunuh kedua tuan itu, Luming menargetkan Kaisar Hades Ketiga. Bab 1317 melawan 2 kaisar sendirian. Kaisar Hades Ketiga tiba-tiba mengubah ekspresinya dan dengan cepat mundur ke langit. Kaisar bela diri Poshan, ayo kita bertindak bersama, teriak Kaisar Dunia Bawah Ketiga. Jauh di langit, ada kaisar lain. Dia adalah kaisar dari kekuatan dominan di benua tengah.
Dia sebelumnya berlindung pada Kaisar Yi dan menyerang Akademi Tianxia bersama Kaisar Dunia Bawah ketiga. Kali ini, hanya dua kaisar yang muncul ke permukaan istana di Tian. Bunuh! Kaisar bela diri Poshan, yang sangat tinggi dan tingginya lebih dari 3 meter, memegang pedang besar dan menebas Luming. Pada saat yang sama, saat Kaisar Pluto ketiga mencoba yang terbaik untuk memperbaiki lukanya, dia juga melancarkan serangan terhadap Luming. Kedua kaisar bergabung untuk menyerang Luming. Ledakan! Ledakan! Luming meninju 2 kali berturut-turut, dan tinjunya dipenuhi kekacauan. Ini bukanlah konsepsi artistik yang kacau, tetapi perpaduan 5 konsepsi artistik seni bela diri Luming. Yang pertama menanggung bebannya adalah domain kedua kaisar. Kedua domain tersebut menutupi tubuh Luming dan terus-menerus memakan serangan Luming. Serangan tak terlihat terus menyerang Luming. Tinju Luming meledak, dan alam terus bergetar. Luming bergegas ke alam dan bertarung dengan dua kaisar. Kaisar Poshan adalah pria jangkung dan dikenal karena serangan dan kekuatannya. Namun, setelah bertarung melawan Luming, dia masih dipukul mundur berulang kali. Jika Kaisar Dunia Bawah ketiga tidak datang membantunya, Luming bisa saja mengambil keuntungan. Situasi untuk mengalahkan Kaisar bela diri Poshan. Meski begitu, Luming masih berada di atas angin saat pertempuran dimulai. Luming, itu Luming. Sekelompok orang berdiri di Istana Giok Putih Akademi Tianxia. Di antara kerumunan, ada sosok yang akrab dengan Luming, seperti Kong Xin dan Peri Cendana. Di Lembah Raja Pengobatan, tanpa seorang kaisar, akan sulit melindungi diri sendiri di dunia yang bermasalah ini. Namun, Yawanggu memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Tianxia. Jadi Yawanggu sudah berlindung di Akademi Tianxia dan pindah ke Akademi Tianxia bersama. Kong Xin baru saja berbicara, suaranya penuh rasa tidak percaya, dan matanya menatap ke kejauhan. Itu Luming. Dia belum mati. Sungguh menakjubkan. Luming sebenarnya lebih kuat dari kaisar, dan ada dua kaisar. Mata indah Peri Cendana juga melebar, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Semula istana di Tian melancarkan serangan ke Akademi Tianxia, dan mereka telah bertahan selama beberapa hari. Mereka melihat jika ini terus berlanjut, akan memakan waktu lama sebelum mereka dapat ditembus. Namun sebelum itu, mereka menemukan bahwa pasukan kuil di Tian tiba-tiba berada dalam kekacauan. Mereka mengira tentara ilahi penekan surga atau Beiyuan Xieluan yang mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa hanya ada satu orang, seorang pemuda, yang datang untuk menyelamatkan. Mereka terkejut mengetahui bahwa pemuda ini sebenarnya adalah Luming. Luming dikatakan telah meninggal di benua Shensu. Dan penampilan kekuatan tempur Luming semakin mengejutkan mereka. Pria yang hebat, langka di dunia. Seorang lelaki tua berambut putih di sebelah Kong Xin menghela nafas. Orang tua berambut putih ini adalah salah satu dari dua kaisar Akademi Tianxia. Din, sekarang adalah kesempatan langka. Saya pikir kita harus bergegas dan bekerja sama dengan Luming untuk mengalahkan pasukan Istana Kaisar Tian. Saran Peri Cendana. Tunggu sebentar. Kaisar Akademi Tianxia bergumam, ketika Istana Kaisar Tianshan datang untuk menyerang Akademi Tianxia kita, mereka tidak akan hanya mengirim dua kaisar. Mungkin ada kaisar yang bersembunyi secara diam-diam. Sekarang Luming lebih unggul, kita tidak terburu-buru. Belum terlambat untuk mengambil tindakan sampai Anda melihat situasi musuh dengan jelas. Ya. Kong Xin, Peri Cendana dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, sekarang Luming berada di atas angin, Istana Kaisar Tian Ilahi yang cemas, bukan mereka. Jika ada seorang kaisar yang diam-diam bersembunyi di Istana Kaisar Tian Ilahi, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya lama-lama. Mereka mengambil tindakan. Di utara, dalam kehampaan puluhan ribu mil jauhnya, Xieluan dan yang lainnya bersembunyi di sana, melihat ke kejauhan. Meskipun Luming telah mengalahkan Kuluo sebelumnya, mereka masih tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka saat melihat kekuatan bertarung Luming. Demo leluhur, apakah kita ingin mengambil tindakan sekarang dan memusnahkan orang-orang di Istana Kaisar Tian ini dalam satu gerakan? Moye bertanya. Tunggu sebentar, mungkin ada ahli yang mengintai di Istana di Tian, ayo bertindak sesuai kesempatan, kata Xieran. Ledakan! 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 Jauh di langit, tiga sosok saling bersilangan, bertarung sengit.
Setiap kali mereka berpotongan, akan terjadi ledakan tumpul antara langit dan bumi, seperti langit dan bumi terbuka, alam semesta mengaum, dan fluktuasi yang mengerikan membuat gendang telinga sebagian orang bergemuruh, tubuh gemetar, dan muntah darah. Pasukan istana Kaisar Tian mundur lagi dan lagi, menjauh dari daerah tempat pertempuran berlangsung. Kapan? Lu Ming menggabungkan 5 keterampilan seni bela diri konsepsi artistik untuk tampil dengan kekuatan yang luar biasa. Dia meninju dan memukul pedang Kaisar bela diri Poshan. Tubuh Kaisar bela diri Poshan terguncang dan dia terlempar. Kemudian, Lu Ming membalik tangan kirinya dan memukulnya dengan pisau palem, energi dunia bawah bergulir dan Kaisar dunia bawah ketiga juga terlempar. Bunuh! Lu Ming secepat kilat. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Kaisar Hades ketiga. Serangan mengerikan terus mengalir ke arah Kaisar Hades ketiga. Kaisar dunia bawah ketiga mencoba yang terbaik tetapi tidak mampu melawan. Dimanapun tinju Lu Ming menyerang, energi dunia bawah musnah. Kaisar dunia bawah ketiga menjerit dan tubuhnya hampir meledak. Di sisi lain, Kaisar bela diri Poshan datang menyelamatkan. Berdengung. Di atas kepala Lu Ming, sebuah kuali petir muncul dan menghantam Kaisar bela diri Poshan. Saat tingkat kultivasi Lu Ming meningkat, ketika dia mengendalikan kuali guntur menjadi semakin kuat. Lei Ding bertabrakan hebat dengan pedang Kaisar bela diri Poshan. Meskipun Lei Ding terlempar, namun tetap memblokir serangan Kaisar bela diri Poshan. Ini sudah cukup. Membunuh. Lu Ming menyerang Kaisar dunia bawah ketiga, meninju, dan Kineter World meledak. Kaisar dunia bawah ketiga terbang sambil berteriak, separuh tubuhnya meledak, napasnya lemah, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Ini masih Kaisar Nether ketiga, yang tubuhnya misterius dan selalu berubah. Jika kaisar lain yang dipukul langsung oleh Lu Ming seperti ini, lukanya mungkin akan lebih serius. Meski begitu, Kaisar Hades ketiga masih merasa ngeri, berbalik dan lari. Dia takut jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar dibunuh oleh Lu Ming. Kamu tidak bisa pergi. Ada niat membunuh di mata Lu Ming, dan dia membunuh Kaisar Hades ketiga selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, roh Lu Ming sangat terkonsentrasi, dan kesadaran spiritualnya menyebar, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Setelah mengambil beberapa langkah, Lu Ming mendekati Kaisar dunia bawah ketiga, dan serangan mengerikan akan menimpa Kaisar dunia bawah ketiga lagi. Kamu binatang jahat, beraninya kamu. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari atas kehampaan yang tak berujung. Begitu suara itu naik, cahaya pedang emas jatuh dari langit dan memenggal kepala Lu Ming. Bahaya! Menghadapi cahaya pedang emas ini, Lu Ming berdiri di atas kepalanya dengan rambut di sekujur tubuhnya, jantungnya bergetar, merasakan bahaya yang fatal. Mengaum. Tanpa ragu-ragu, garis keturunan 9 naga muncul, dan Lu Ming menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi 9 naga. Ledakan! Ledakan! 9 cakar diinjak terus-menerus, dan setiap cakar naga merupakan perpaduan dari 5 seni bela diri konsepsi artistik, yang meledak menuju cahaya pedang emas. Suara yang keras dan tidak menyenangkan terdengar antara langit dan bumi, dan cahaya pedang emas sangat tajam dan dapat menembus segalanya. Serangan yang dibentuk oleh 5 seni bela diri konsepsi artistik dipatahkan satu persatu oleh cahaya pedang emas. Seluruh tubuh Jiulong terguncang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur. Dia mundur ribuan mil sebelum dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Hasilnya 3 dari 9 cakar naganya putus. Untungnya, ini adalah tubuh garis keturunan. Lu Ming menggunakan kekuatan garis keturunannya dan ketiga cakar naga pulih dengan cepat. Bab 1318 Kaisar Honcheng. Kekuatan yang sangat kuat, energi pedang yang menakutkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Dia berubah menjadi 9 naga dan menggunakan seni bela diri yang menggabungkan 5 konsepsi artistik. Terlepas dari konsepsi artistik yang kacau, ini hampir merupakan kekuatan tempur terkuat Lu Ming. Namun, dia masih tidak dapat melawan. Dia didorong mundur ribuan mil oleh cahaya pedang dan memotong 3 cakar naga. Kekuatan cahaya pedang emas sungguh menakutkan. Jauh di langit, cahaya keemasan bersinar dan sesosok tubuh muncul. Ini adalah lelaki tua dengan tulang tebal dan sosok tinggi. Dia mengenakan jubah emas, jubahnya berkibar tertiup angin, dan dia memancarkan keagungan yang tak ada habisnya.
Aura menakutkan muncul dari lelaki tua berjubah emas itu, menyebabkan langit bergetar. Tingkat kedua dari Kaisar Bela Diri mencapai puncak. Hati Luming bergerak, matanya sangat serius. Budidaya lelaki tua berjubah emas ini berada pada level yang sama dengan Xie Luan dan Kaisar Yu, dan dia sangat kuat. Di alam Kaisar Bela Diri, kesenjangannya sangat besar di setiap level. Perbedaan antara Kaisar Bela Diri tingkat kedua dan Kaisar Bela Diri tingkat pertama sangat jelas. Tidak terlalu sulit bagi Kaisar Bela Diri tingkat kedua untuk membunuh karakter Kaisar Bela Diri tingkat pertama. Belum lagi puncak Kaisar Bela Diri tingkat kedua. Di Hong telah menjadi tua. Melihat lelaki tua ini, Kaisar Dunia Bawah ketiga dan Kaisar Bela Diri Poshan sangat gembira. Nama belakangnya Kaisar. Luming mengerutkan kening. Xie Luan telah mengatakan sebelumnya bahwa tiba-tiba ada dua orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat kedua selain Di, dan keduanya juga menguasai lengan spiritual Kaisar. Luming memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Orang yang mencapai puncak Kaisar Bela Diri tingkat kedua bukan hanya kubis yang bisa ditemukan begitu saja. Di benua Shenhuang, di permukaan, hanya ada dua orang, Xie Luan dan Di. Di samping Di, dua sosok Kaisar Bela Diri tingkat kedua muncul entah dari mana, dan keduanya telah menguasai lengan spiritual Kaisar. Dan sekarang kita tahu kalau salah satu dari mereka memiliki nama keluarga yang sama dengan Kaisar. Bagaimana kabarnya? Karena beredar rumor di dunia bahwa Istana Kaisar di Tian didirikan oleh Kaisar Diu, pada saat itu Kaisar Diu adalah satu-satunya, dan tidak terdengar bahwa Kaisar Diu memiliki klan dengan nama keluarga yang sama. Belakangan, Kaisar Yu memiliki keturunan, dan kemudian muncullah garis keturunan Kaisar. Mungkinkah lelaki tua ini adalah keturunan Di? Mustahil. Karena Luming merasa lelaki tua ini lebih tua dari Di. Luming memiliki lebih banyak pertanyaan di hatinya, dia merasa Di lebih misterius dari yang dia bayangkan. Di Hongcheng, berdiri tinggi di langit, menatap Luming, tetapi tidak sulit untuk melihat sedikit rasa heran dan tidak percaya di matanya. Dia tampak kagum dengan usia dan kecakapan tempur Luming. Jadi kamu adalah Luming. Luming. Di usiamu, tidak buruk untuk memiliki kultivasi dan kekuatan tempur seperti itu. Menurutku kamu berbakat. Bergabunglah dengan klan Di kami. Selama kamu tampil baik, klan Di aku menang. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Kata Di Hongcheng, nadanya menunjukkan nada merendahkan, memandang rendah orang lain. Ini bukanlah sesuatu yang dilakukan Di Hongcheng dengan sengaja, ini sepertinya merupakan sesuatu yang dia miliki sejak lahir. Dia dilahirkan untuk menyendiri dan mengabaikan orang lain. Haha. Luming terkekeh beberapa kali dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Di Hongcheng. Setelah beberapa saat, Luming berkata, kamu bukan dari benua Shenhuang, kan? Atau, kamu bukan dari benua Shenhuang benua Shensu. Orang-orang? Luming telah bertemu dengan semua orang jenius di benua Shensu, dan tidak ada seorang pun yang bernama Kaisar sama sekali. Di Hongcheng sedikit terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka Luming akan menanyakan pertanyaan ini secara tiba-tiba, dan mencibir secara acak, kamu tidak perlu khawatir tentang pertanyaan ini. Sekarang katakan saja, menyerah atau tidak? Menyerah? Tidak apa-apa, tapi aku punya syarat. Berikan aku kepala Di dan aku akan menyerah. Luming berkata sambil tersenyum tipis. Kurang ajar. Wajah Di Hongcheng menjadi gelap, niat membunuh berkembang, dan suara dingin keluar. Luming, melihat bahwa kamu sangat berbakat, aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu sendiri tidak memahaminya, jadi kamu hanya bisa memberikannya. Kamu sedang dalam perjalanan. Di Hongcheng mengangkat telapak tangannya ke udara, dan pedang perang emas mengembun, dan energi pedang naik ke langit. Bunuh! Di Hongcheng berteriak pelan, dan pedang perang emas menebas. Energi pedang yang menakutkan, panjangnya ribuan mil, membelah langit dan menebas ke arah Luming. Kekuatannya lebih kuat dari pedang sebelumnya, dan sungguh mencengangkan. Kekacauan. Jiulong melangkah ke udara, dan energi kekacauan memenuhi udara di sekitar tubuhnya, dan konsep artistik kekacauan ditampilkan. Menghadapi orang kuat seperti Di Hongcheng, Luming tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Seni surgawi untuk menekan penjara. Luming menggunakan seni surgawi untuk menekan penjara dan meraih cakar naga ke arah cahaya pedang emas.
Cakar naga itu ditutupi dengan konsepsi artistik yang kacau. Hanya ketika konsepsi artistik yang kacau dikombinasikan dengan seni surgawi penekan penjara barulah kekuatannya dapat dimaksimalkan. Ledakan. Cakar naga bertabrakan dengan cahaya pedang emas, seolah-olah seluruh dunia berguncang, seolah-olah ini adalah akhir dunia dan dunia terbalik. Separuh langit dipenuhi cahaya pedang emas, sedangkan separuh langit lainnya dipenuhi kekacauan. Sosok Di Hongcheng dan Luming digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin? Pemandangan ini terlihat di mata Kaisar Bela Diri Poshan dan Kaisar Hades ketiga. Keduanya tercengang dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Luming benar-benar memblokir serangan Di Hongcheng. Tidak hanya itu, tampaknya mereka berimbang, dan keduanya mundur pada saat yang bersamaan. Ini berarti Luming bisa bersaing dengan Di Hongcheng. Luming tidak menggunakan seluruh kekuatannya dalam pertarungan sebelumnya dengan mereka. Memikirkan hal ini, tubuh kedua orang itu terasa dingin. Jika Luming menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya, bukankah mereka akan mati? Gulu! Gulu! Di Istana Giok Putih Akademi Tianxia, Kong Xin, Peri Cendana, termasuk dua kaisar Akademi Tianxia, dan master lainnya, semuanya menelan ludah, tenggorokan mereka menggeliat, mata melebar, dan menatap ke kejauhan. Kesenjangan antara kita dan Luming semakin besar. Setelah beberapa saat, Kong Xin menghela nafas, suaranya penuh ketidakberdayaan. Luming tidak berada pada level yang sama dengan kita. Dia ditakdirkan untuk menjadi lebih cemerlang dan melangkah lebih jauh di masa depan. Mata indah Peri Cendana penuh dengan kecemerlangan. Memang benar, pada usia seperti itu, dia telah berdiri di puncak benua Shenhuang. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Seorang kaisar dari Akademi Tianxia juga menghela nafas. Di langit utara, Xie Luan dan yang lainnya juga tercengang. Ini, Kuluo gemetar. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Mereka awalnya berpikir bahwa Luming dapat mengalahkan Kuluo dan menghancurkan kaisar biasa, yang cukup menggemparkan, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan Luming. Luming sebenarnya mampu melawan kaisar bela diri di tingkat kedua. Dengan kata lain, kekuatan tempur Luming sepenuhnya setara dengan Xie Luan. Luming, di antara orang-orang, Kuang Tuyan adalah yang paling bersemangat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, bersemangat. Aku benar-benar tidak melihat orang yang salah. Mata Xie Luan berbinar. Dia tahu bahwa taruhan awalnya benar. Kaisar Pedang, akhiri dunia. Suara marah Di Hongcheng terdengar. Dia sebenarnya ditolak oleh Luming. Ini mengejutkannya dan pada saat yang sama menginspirasi dia untuk membunuh. Cahaya pedang emas melonjak, dan pedang dewasa Di Hong bergabung menjadi satu, berubah menjadi cahaya pedang yang terang, menebas ke arah Luming. Bab 1319 Pertempuran Sengit. Serangan kemarahan puncak tingkat kedua Kaisar Bela Diri benar-benar menggemparkan dan sangat kuat. Di bawah pedang ini, Kaisar Dunia Bawah Ketiga dan Kaisar Bela Diri Poshan tampak ketakutan. Mereka merasa bahwa di bawah pedang ini, mereka tidak memiliki harapan dan akan dibunuh. Kong Xin, Luming, dan yang lainnya di Istana Giok Putih, serta Xie Luan dan lainnya di utara, juga khawatir, terutama Xie Luan, yang berencana membantu kapan saja. Kekuatan bertarung Kaisar Bela Diri tingkat kedua benar-benar luar biasa. Mata Luming terfokus, Jiulong memutar tubuhnya, membuka mulutnya dan berteriak, kekuatan melahap meledak, menyelimuti bagian depan, pada saat yang sama, cakar naga meraihnya, dan monumen penjara kosong. Bayangan muncul. Ledakan. Sekali lagi, cahaya pedang emas berpotongan, dan ledakan mengerikan terdengar di langit. Bayangan monumen penekan penjara dihancurkan oleh cahaya pedang emas, namun cahaya pedang emas juga runtuh. Uhu. Jiulong dan Di Hongcheng mundur bersama. Kali ini jarak mundur Di Hongcheng lebih pendek, sedangkan jarak mundur Luming lebih panjang. Tubuh Jiulong sedikit gemetar, dan ditutupi bekas pedang. Ada cahaya yang menyinari tubuh Jiulong, dan tubuh Jiulong sepertinya sudah tidak kokoh lagi, memberikan perasaan ilusi. Kamu belum menjadi seorang kaisar, kamu belum menyempurnakan tubuh rohmu, dan hanya mengandalkan kekuatan garis keturunanmu pada akhirnya terbatas. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku? Di Hongcheng mencibir, matanya dingin. Saat menggunakan fusi darah, kekuatan darah sangatlah terbatas.
Semakin sengit konfrontasinya, semakin menakutkan kekuatan darah yang dikonsumsi. Begitu kekuatan darah habis, keadaan fusi darah tidak dapat dipertahankan. Hanya ketika kekuatan darah dipulihkan dapatkah dipulihkan kembali gunakan fusi garis keturunan. Jelas sekali, kekuatan garis keturunan 9 naga Luming akan segera habis, sehingga tubuh 9 naga menjadi sedikit ilusi. Langkah ini akan membunuhmu. Di Hongcheng melangkah keluar, cahaya pedang emas menjadi semakin menyilaukan. Pedang Kaisar membelah dunia. Cahaya pedang emas menebas Luming lagi, penuh dengan niat membunuh. Kaisar Hongcheng ingin membunuh Luming dengan pedang ini. Engah! Garis keturunan Jiulong meledak seperti gelembung, tetapi tubuh Luming tidak muncul. Yang muncul selanjutnya adalah tablet batu, tablet penindasan penjara. Monumen penekan penjara berubah menjadi seukuran gunung, memancarkan ribuan sinar cahaya. Di bawah, tulisan pada tablet bersinar sangat terang. Berdengung. Monumen penindasan penjara ditutupi dengan lapisan konsepsi artistik yang kacau, yang membuat monumen penindasan penjara terasa lebih berat dan menekan segalanya. Monumen penekan penjara bergerak menuju cahaya pedang emas untuk menekannya. Garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa kedua. Mata di Hongcheng menyipit. Garis keturunan dari monumen penekan penjara dan cahaya pedang emas menyatu. Bagian bawah monumen penekan garis darah penjara merupakan suatu kesatuan, tidak dapat dihancurkan dan kokoh. Monumen penekan penjara berguncang dan terbang mundur, dan cahaya pedang emas juga runtuh seketika. Di bawah pengaruh serangan balik, Kaisar Hongcheng juga mundur dengan liar. Kali ini, Di Hongcheng mundur lebih jauh dari Luming. Hal ini membuat Di Hongcheng terlihat sangat jelek. Garis darah monumen penekan penjara berisi tubuh asli, dan memang lebih kuat dari garis darah 9 naga. Hati Luming tergerak. Pada saat ini, tubuh Di Hongcheng tampak berubah menjadi cahaya pedang emas, menerobos kehampaan dan mendekati Luming dengan kecepatan tinggi. Bagus sekali. Suara Luming datang dari monumen penindasan penjara. Monumen penindasan penjara bersinar dan bergegas menuju Di Hongcheng. Kapan? Langit dan bumi meledak, dan kedua sosok itu mundur, lalu bergegas bersama lagi. Di antara langit dan bumi, hanya dua cahaya dan bayangan yang terlihat, terus-menerus bertabrakan dan berkelahi. Di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Gelombang kejut yang dibentuk oleh dua orang yang bertarung menjadi semakin menakutkan, membuat para penonton mundur lebih jauh dan lebih jauh. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Meskipun Luming sedikit lebih unggul, itu hanya sedikit, untuk sementara, dia tidak bisa menang melawan lawan sama sekali. Sialan! Di Hongcheng meraung dalam hatinya. Dia adalah pria kuat di puncak kaisar bela diri tingkat kedua, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda di alam dewa spiritual. Dia merasa sangat terhina. Pergilah ke neraka, Kaisar Pedang. Yuran, Kaisar Hongcheng meraung, dan pedang perang emas muncul di atas kepalanya. Pedang perang ini tidak dipadatkan oleh energi sejati, tetapi pedang perang sungguhan. Seorang prajurit spiritual sejati. Prajurit spiritual Kaisar. Ini adalah senjata spiritual seorang kaisar. Begitu pedang perang emas keluar, Di Hongcheng memegangnya di tangannya, dan energi pedang yang menakutkan menebas ke arah Luming. Senjata spiritual kaisar sangat kuat. Menghadapi pedang ini, hati Luming tidak bisa menahan gemetar. Senjata spiritual kaisar, senjata spiritual kaisar, pada awalnya adalah senjata yang digunakan oleh Kaisar Puncak, dan hanya Kaisar Puncak yang dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata spiritual kaisar. Yang tertinggi, atau bahkan kaisar tingkat rendah, tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh dari lengan spiritual kaisar. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasinya, secara alami persenjataan spiritual kaisar akan semakin kuat. Kekuatan yang diberikan oleh senjata roh kaisar di tingkat kedua kaisar bela diri secara alami lebih kuat daripada kekuatan yang digunakan oleh kaisar bela diri di tingkat pertama. Pedang ini membuat Luming merasa sangat berbahaya. Kekuatan. Luming meraung di dalam hatinya. Di garis keturunan ketiga, lebih banyak kekuatan mengalir ke tubuh Luming, membuat hati Luming penuh dengan niat membunuh, tetapi saat ini, dia tidak peduli. Kekuatan garis keturunan ketiga, ditambah dengan konsep artistik kekacauan, menyelimuti permukaan monumen penindasan penjara,
membuat kekuatan monumen penindasan penjara menjadi luar biasa kuatnya. Kapan? Cahaya pedang emas menghantam monumen penindasan penjara. Monumen penindasan penjara bergetar hebat dan terbang seperti meteorit, membuat lubang besar di angkasa. Di atas, suasana kacau hampir hilang. Monumen penindasan penjara terus bersenandung dan menjadi agak transparan. Dengan satu gerakan, kekuatan garis keturunan dari monumen penekan penjara akan habis. Di Hongcheng, bersama dengan prajurit spiritual kaisar, mengalami lonjakan kekuatan tempur, dan Luming bukanlah tandingannya. Mati! Di Hongcheng mendatangi Luming lagi. Tidak, ambil tindakan! Beifang, ekspresi Xieran berubah, dan dia mengambil satu langkah ke depan, melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Potong! Pisau ajaib gelap muncul di tangan Xie Luan. Energi sihir melonjak ke langit dan cahaya pisau menembus udara. Cahaya pedang hitam menembus kehampaan tak berujung dan menebas ke arah Di Hongcheng. Prajurit spiritual kaisar. Pedang ajaib di tangan Xie Luan juga merupakan senjata spiritual kaisar. Ketika Xie Luan sedang bergolak di dunia, dia secara alami memiliki prajurit spiritual kaisar, yang disembunyikan olehnya di tempat rahasia dan baru dibawa keluar olehnya beberapa waktu lalu. Xie Luan mengambil tindakan, menyebabkan ekspresi Di Hongcheng berubah liar. Dia tidak peduli berurusan dengan Luming, dan berbalik, menebas ke arah Xie Luan dengan pedang emasnya. Kapan? Keduanya bertukar gerakan dan berimbang. Bunuh! Xie Luan datang untuk membunuh Di Hongcheng. Di Hongcheng tidak punya pilihan selain melawan Xie Luan. Panggilan. Luming menghela nafas panjang. Puncak tingkat kedua kaisar bela diri kaisar, yang mengendalikan lengan spiritual kaisar, begitu kuat sehingga Luming bukanlah lawannya. Bunuh, bunuh bajingan ini. Bunuh. Pada saat ini, Kuang Tuyan, Kuluo, Man Huang dan yang lainnya tiba dan memasuki pasukan istana di Tian. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar bela diri Poshan dan Kaisar Hades ketiga sangat berubah. Hanya ada dua dari mereka, dan mereka benar-benar tak terkalahkan. Pergilah ke neraka. Kaisar Barbar mengincar Kaisar bela diri Poshan, dan Kuluo mengincar Kaisar dunia bawah ketiga, dan masing-masing memulai pertempuran. Bab 1320 bunuh Kaisar lagi. Adapun Yan Kuangtui, Moye membunuh pasukan istana Kaisar Tianshan, seolah-olah mereka berada di tanah tak berpenghuni. Dengan satu gerakan, sejumlah besar tuan terbunuh, dan sejumlah besar mayat berjatuhan dari langit. Sekarang, bertarunglah. Seorang kaisar mengeluarkan perintah di istana Giok Putih Akademi Tianxia. Bunuh. Orang-orang kuat dari Akademi Tianxia juga bertempur dan mengepung serta menekan pasukan istana Kaisar Tianshan. Ah, tidak, lari. Lari cepat. Tentara istana di Tian runtuh dalam sekejap dan melarikan diri. Tidak mungkin, para kaisar istana di Tian semuanya terjerat, dan Akademi Tianxia, Moye, dan lainnya semuanya adalah kaisar. Membunuh orang di bawah kaisar semudah membunuh seekor ayam. Tampar saja, yang maha tinggi akan mati. Dalam kekacauan, pasukan kuil di Tian benar-benar berada dalam kekacauan, dan mereka hanya mencoba melarikan diri demi nyawa mereka. Beberapa makhluk tertinggi tidak punya niat untuk bertarung dan melarikan diri seperti orang gila. Kamu tidak bisa pergi. Kaisar Akademi Tianxia menatap makhluk tertinggi ini. Makhluk tertinggi ini dibunuh satu persatu. Ini adalah pembantaian sepihak, dan darahnya begitu dahsyat sehingga pertempuran tidak berlangsung lama. Sebagian besar pasukan istana Kaisar Tian terbunuh, dan tanah di bawahnya dipenuhi mayat. Mereka yang melarikan diri semuanya lemah dalam budidaya, dan tidak ada yang tertarik untuk membunuh mereka. Budidaya mereka lemah, dan tidak akan banyak berdampak pada situasi secara keseluruhan. Hanya ada 3 medan perang yang tersisa di langit Akademi Tianxia. Xie Luan berperang melawan Kaisar Hongcheng. Kaisar Barbar berhadapan dengan Kaisar bela diri Poshan, dan Kuluo berhadapan dengan Kaisar dunia bawah ketiga. Pertarungan cepat, ayo serang bersama. Suara Luming keluar, dan pada saat yang sama, dia membunuh Kaisar Hades ketiga. Pada saat ini, meskipun kekuatan garis keturunan Luming telah habis dan dia tidak dapat melakukan fusi garis keturunan, kemampuan Luming untuk menampilkan konsep kekacauan masih sangat kuat. Ledakan. Luming mendekati Kaisar dunia bawah ketiga dan meninju. Pukulan ini, dengan suasana kacau, menghancurkan Changyu.
Tidak. Kaisar Hades ketiga merasakan krisis fatal, meraung ketakutan, berubah menjadi dunia bawah, dan ingin melarikan diri. Namun dalam suasana kacau, semuanya sia-sia. Tinju Luming jatuh, dan Kaisar Dunia Bawah Ketiga berteriak, "Ki Netherworld menghilang," dan tubuh Kaisar Dunia Bawah Ketiga muncul kembali, tetapi sudah terkoyak, dan roh spiritualnya juga menghilang di bawah pukulan ini. His, Kuluo dan Kaisar lainnya tersentak ngeri. Kaisar bela diri biasa tingkat 1 akan sangat rentan terhadap Luming dan dibunuh dengan satu pukulan. Pergi! Ketika Kaisar bela diri Poshan melihat pemandangan ini, dia hampir mati ketakutan dan menyerang dengan ganas. Tapi Kaisar Manusia memblokirnya dengan tegas. Selain Kaisar Manusia, Moye, Yan Kuangtu dan lainnya, mereka juga mengambil tindakan, membuat Kaisar bela diri Poshan tidak bisa mundur. Luming membunuh Ratu Dunia Bawah Ketiga dan berjalan menuju Kaisar bela diri Poshan. Kaisar bela diri Poshan sangat ketakutan. "Di Hongcheng, selamatkan aku!" Kaisar bela diri Poshan berteriak dan meminta bantuan Di Hongcheng. Tapi Di Hongcheng dan Xieluan sedang berkelahi, dan mereka tidak bisa lolos sama sekali, jadi dia tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri. Xieluan, ketika dia berada di puncaknya, keberadaan Kaisar bela diri tingkat ketiga hanya ditekan oleh monumen penekan penjara selama 30.000 tahun, yang merusak asal-usulnya, sehingga dia tidak dapat kembali ke puncaknya untuk waktu yang lama. Namun, betapa kayanya pengalaman bertempurnya, meskipun wilayah kekuasaannya berbeda dengan Kaisar, Hongcheng berimbang, namun tetap mengalahkan Di Hongcheng. Kaisar Hongcheng hanya bisa melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menggunakan tubuh sucinya untuk menyelamatkan Kaisar bela diri Poshan. "Jika kamu berani melawan keluarga di kami, kalian semua akan mati." Akhirnya, Di Hongcheng meraung, bertukar pukulan dengan Xieluan, lalu berubah menjadi cahaya pedang, menembak ke kejauhan, dan benar-benar melarikan diri. Xieluan tidak mengejarnya. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat dari Di Hongcheng, itu masih terbatas dan tidak mungkin untuk membuatnya tetap hidup. Tidak. Melihat Kaisar Hongcheng melarikan diri, Kaisar bela diri Poshan berteriak putus asa. Luming, sebaliknya, telah tiba tidak jauh dari Kaisar bela diri Gunung Patah, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti dirinya. "Jangan bunuh aku menyerah," teriak Kaisar bela diri Poshan. Dia bisa melihat dengan jelas nasib Kaisar Hades ketiga, jika dia tidak menyerah, dia hanya akan mati. "Tidak apa-apa untuk menyerah, melepaskan perlawanan, dan mari kita segel kultivasi kita," kata Luming. Luming belum tentu ingin membunuh lawannya. Bagaimanapun, lawannya adalah Kaisar bela diri yang kuat. Jika dia menyerah, membantu mereka juga akan bermanfaat bagi mereka. Menghadapi situasi ini, Kaisar bela diri Poshan tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mengerti bahwa meskipun dia melawan dengan putus asa, dia hanya akan terbunuh, jadi dia sebaiknya mempercayai Luming sekali saja. Segel budidayanya, perintah Luming. Segera, Men Huang, Kuluo, dan Moye bergabung untuk menghubungkan titik-titik di Kaisar bela diri Poshan, menyegel budidayanya. Pertempuran ini akhirnya berakhir. Itu berakhir dengan kekalahan telak bagi istana Kaisar Tian, dan hampir semua orang kuat yang dikirim ke sini tewas dalam pertempuran tersebut. Hanya Kaisar Hongcheng yang lolos, Kaisar Dunia Bawah Ketiga tewas dalam pertempuran, dan Kaisar bela diri Poshan menyerah, bisa dikatakan mereka menderita kerugian besar. "Luming, terima kasih." Kedua dekan Akademi Tianxia mendatangi Luming dan mengucapkan terima kasih. "Kalian berdua dekan sangat sopan. Kakak Kongsin dan Kong adalah teman." "Bagaimana bisa Luming hanya duduk diam ketika Akademi sedang dalam masalah?" kata Luming. "Saudara Lulu." Kongsin dan Peri Cendana berkumpul dan memberi hormat pada Luming, merasa cukup rumit. "Saya masih ingat tidak lama setelah pertempuran takdir, Luming mengganti namanya menjadi Lu Shaoqing dan baru saja datang ke benua tengah. Pada saat itu, kekuatan tempur Luming hampir sama dengan mereka, dan bahkan tingkat kultivasinya tidak setinggi mereka. Tapi itu baru beberapa tahun, tetapi perubahan yang mengejutkan telah terjadi. Luming telah jauh melampaui mereka dalam hal budidaya dan kekuatan tempur, dan berdiri di puncak benua Shenhuang. Mungkin butuh waktu seumur hidup untuk bisa menyusul Luming. "Saudara Kong, Peri, kamu baik-baik saja?" Luming berkata sambil tersenyum. Segera, dia melihat kedua dekan Akademi Tianxia dan berkata,
Dua dekan, sekarang dunia berada dalam kekacauan, apa yang akan kamu lakukan? Hei, kami juga belum memikirkan hal ini. Dekan yang lebih tinggi menghela nafas. Di Akademi Tianxia ada yang berlatih silat, ada juga yang mempraktekkan cara prasasti dan pemurnian, kedua dekan juga berlatih seni bela diri dan cara penulisan dan pemurnian. Dekan yang lebih tinggi berlatih seni bela diri, sedangkan dekan yang kurus dan kurus berlatih seni prasasti. Bagaimana kalau begitu, Akademi Tianxia, bentuk aliansi dengan kita dan pergi ke Beiyuan bersama. Dengan cara ini, kita akan menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri untuk melawan Istana Kaisar. Lu Ming menyarankan. Kedua dekan Akademi Tianxia saling memandang, lalu mereka berdua mengangkat tangan dan berkata, Lu Ming, sebenarnya kita juga punya niat ini. Itu bagus, haha, ini belum terlambat. Ayo berangkat untuk Beiyuan sekarang. Sudah terlambat, aku khawatir Istana Kaisar Tian akan datang untuk membunuhmu, kata Lu Ming. Oke, ayo segera berangkat. Kamu bisa memasuki Istana Giok Putih. Istana Giok Putih awalnya adalah harta rahasia, kata Dekan Jangkung. Oke. Lu Ming mengangguk, dan semua orang terbang ke Istana Giok Putih. Selama proses ini, Xieran tetap diam. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.